Assalamualaikum. Ahlan, kif bkhair Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ya, bismillah. Bagaimana dengan kabar keluarga Ustaz? Alhamdulillah, baik semua. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat bagi Ustaz dan keluarga. Waiyakum Ya, dan insyaallah. jazakallah khair atas kehadiran Ustaz kembali di tengah-tengah kita untuk mengupas sesuatu materi yang memang dibutuhkan oleh setiap anak Adam. Iya. Apalagi di hari-hari di mana fitnah-fitnah ini bermunculan Ustadz, dan memang istiqomah menjadi hot topic kita akhir-akhir ini. Silakan Ustadz dengan jatuh bangun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister side yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk kumpul di majlis ilmu di Masjid Agung Al-Azhar di Rabanian sini, yang mudah-mudahan Allah selalu jadikan kumpul kita ini ibadah yang kita niatkan hanya untuk Allah. Demi Allah, yang namanya hijrah ini melelahkan. Ya. Tapi kalau hijrah ini hanya untuk Allah, maka Allah akan tolong kita insyaallah. Sehingga menceritakan tentang fenomena hijrah ini akan menjadi sebuah obrolan santai yang asik. Ya, ada orang yang memang mendapatkan hidayah, kemudian dia bisa istiqomah dengan tahapan-tahapannya. Tapi ada juga orang yang mendapatkan hidayah, kemudian dia nggak bisa memanage hidayah tersebut, sehingga hijrah ini menjadi sesuatu yang melelahkan. Karena jujur, orang kalau sudah hijrah dari masa lalunya bukan maksum. Itu kan dia dulu Ustaz. Kalau sekarang sih dia jauh Ustaz, beda. Dulu memang tiap hari bikin dosa, setan bingung. Tapi kalau sekarang Masya Allah Tat, ini udah tahun keempat dia hijrah Tat, nggak pernah dia bikin dosa. Orang suka digituin tuh ya. Dia lupa yang hijrah itu kan manusia. An-nas min adam wa adam min turab. La farqa baina arabin wa ajamin illa bitaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia ini dari Adam, Adam dari tanah. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang biasa kecuali takwa. Jadi yang namanya anak Adam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Cuma bedanya kalau dulu belum hijrah dia berbuat salah, petang-tang peteng-teng. Sekarang enggak. Ketika dia berbuat salah, buru-buru dia menyesal. Itu bedanya. Jangan dianggap orang kalau sudah taubat terus nggak punya salah. Anda sih yakin Tat sama dia karena dia sudah taubat Tat. Ini belum nih, belum tentu. Ntar dulu.
Makanya dibahas kemarin beberapa hal berkaitan tentang sebab-sebab lemahnya iman. Ini supaya kita nggak terlalu jatuh bangun, karena jatuh bangun tuh melelahkan sekali. Apalagi yang namanya keburukan-keburukan yang bisa mengurangi iman, sehingga menjadi penyebab kita ini futur. Ya kemarin sempat dibahas bahwa yang namanya futur ini penyebab yang pertama apa? Karena berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya, semangat orang yang baru hijrah. Subhanallah. Ini menjadi corong para ulama tanpa legalitas ulama. Dihantam semua orang di sosmed. Masya Allah. Hancurkan Syiah, laknatullah ala Syiah. Ada yang jabri, bro Syiah apa? Wallahu alam. Ntar diajak mut'ah, Syiah bagus, begitu kata dia bilang. Hati-hati, jangan modal semangat. Agama ini nggak bisa modal semangat. Agama tuh modalnya ilmu. Ilmu itu failnya ulama, milik ulama. Makanya kalau orang baru hijrah, jangan jauh dari ulama. Ini baru hijrah dijadiin ulama, susah. Kesian, beban. Antum belajar sejarah, para sahabat juga hijrah, betul? Jatuh bangun mereka. Oh Masya Allah, hujatan, cacian, makian, cibiran itu pasti ada. Pasti ada. Jangankan di level para tulab, para asatidzah juga sama. Ya, dapat hidayah di tengah-tengah ilmu yang dia miliki. Karena jujur loh ya, yang namanya sunnah ini magnet. Magnet yang betul-betul menyedot orang-orang yang tahu bahwa kewajiban itu merupakan hukum asal, dia dicipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang yang sudah tahu ibadah merupakan tugas utama dalam hidup, sepertinya dia akan tertarik menghiasi ibadah tersebut. Karena dia tahu dengan sholat yang dia lakukan 5 waktu ini, dia merasakan mudah minta tolong sama Allah. Maka dia hiasi ini sholat sebagai alat bantu dia untuk minta dengan yang sunnah. Dan dia berilmu tentang yang dia lakukan. Dia sholat berjamaah. Kita lihat qobliyahnya dikerjain, ba'diyahnya juga, oh Masya Allah nih. Tapi ada juga orang yang rajin sholat tapi nggak melakukan itu. Siang-siang ketemu dia keluar dari masjid. Dari mana bro? Sholat. Cepet amat, yang lain belum beres, lelet udah. Emang sholat apa ente tadi? Ya kalau apa sih anda nggak begitu paham ya, cuma ikut-ikutan aja tadi tuh. Pantesan dia nggak tahu. Kalau sholat zuhur itu kan ada qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Karena dia nggak berilmu, dia merasa bahwa ibadah cuma sekedar gugur. Ini yang sangat disayangkan. Ikut-ikutan mengatasnamakan jihad, tapi nggak pernah tahu jihad itu apa. Kan bahaya sekali. Tapi dia berlebih-lebihan. Nanti ketika sudah sampai masa di mana iman itu sometimes turun, lelah dia. Yang kedua kemarin dibahas bahwa berlebihan dalam melakukan hal yang mubah. Terlalu berlebihan dalam melakukan hal yang mubah. Ya al halal bayin wal haram bayin wa umur bainahuma mustabihat. Islam itu kan sempurna banget. Halal dijelaskan, haram dijelaskan. Antara halal dan haram ada syubhat. Nah kalau yang namanya mubah ini ya sesuatu yang memang boleh-boleh saja. Tapi kalaupun tidak dilakukan tidak mengapa, dilakukannya lebih baik. Mubah tergantung niat. Kalau niatnya karena Allah, mubah jadi pahala. Ya, Anda kasih hadiah ke orang tua Anda di luar nafkah, ya itu mubah. Niatnya menyenangkan hati dia, pahala. Ya, betul-betul memang yang namanya mubah ini kembali pada hati. Tapi kalau orang baru hijrah, kadang yang mubah itu lebih dari yang namanya wajib. Semangat tanpa juntrungan.
Ini bahaya. Takutnya nanti ada masa dia boring. Ya orang. Ada merasa lelah. Ada kepanitiaan tertentu berkaitan dengan kajian-kajian sunnah. Baru hijrah, paling depan dia, Masya Allah. Tapi ada saatnya lagi down gitu ya, temennya ngajak, yuk bro jadi panitia lagi. Aduh enggak deh, lama-lama boring juga ya. Ini bahaya, makanya alhamdulillah kita di manage nih. Panitia ada kajian rutin supaya tetap semangat dalam melakukan hal-hal yang mubah. Tapi jangan berlebihan, karena yang namanya mubah ini tergantung kemampuan dan kebutuhan. Yang ketiga dibahas kemarin bahwa enggan hidup berjamaah dan lebih suka menyendiri. Orang baru hijrah terus minder, tahu yang pernah dia lakukan salah, sekarang dia berbuat baik, kemudian dia nggak bertobat, salah. Islam ini mewarnai, bukan diwarnai. Jadi Islam itu tidak merubah, Islam mewarnai. Anda hobi berkendaraan, naik motor, naik mobil, ya sudah, sekarang Anda sudah ikut kajian sunnah, tolong jangan sampai berubah. Kok sekarang pakai sepeda suntung bro, hijrah? Oh salah. Ya jangan, ya tetap dengan style Anda. Cuma bedanya kalau tadi itu nggak patuh sama aturan pemerintah, sekarang lebih patuh lagi. Ini sunnah mewarnai dia. Dia betul-betul. Tapi dia tidak. Justru ketika dia hijrah, dia tidak mau bergaul. Tidak ada tahapan-tahapan dalam perubahan. Maka saya tekankan sekali sama teman-teman yang hijrah, antum jangan merasa berbeda gitu loh. Belajar sejarah bahwa dulu pernah ada sahabat-sahabat Nabi yang hijrah. Lihat ujian orang hijrah tuh, lihat. Jangan dunia ini membuat kita lupa. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ini kehidupan dunia, ini kenikmatan yang menipu semu. Taruh kamu tertarik sama dunia, dunia di tanganmu. Apaan sering dibilang, mayit orang Islam kain kafannya nggak ada kantong, ingat-ingat tuh. Apalagi mayit pakai pocong sama tas lempang, lebih nggak ada lagi begitu gitu. Jadi kalau memang mayit itu nggak bawa bekal, kecuali memang 3 bekal yang dia bawa, amal sedekahnya waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, ya, dan anak ini anak yang soleh doanya nanti ya, itu betul-betul memang itu yang kita bawa. Ya, bukan physically benda, bukan. Tolong jangan lupa. Dan yang terakhir kemarin penyebabnya itu minimnya ketaatan. Kita orang yang betul-betul minim dalam ketaatan. Maksudnya apa Ustaz? Ya ini ketaatan yang dilakukan ini sangat minim. Kenapa dia minim dalam ketaatan? Karena dia nggak berilmu pada setiap ibadah yang dia lakukan. Dia tidak berilmu. Ibadah cuma sekedar gugur kewajiban. Dulu waktu baru taubat, tahajud Ustaz. Oh Masya Allah. Hampir tiap malam rumahnya terang. Masya Allah. Tapi subuh gelap Ustaz. Tahajud rutin subuh bareng Kang Roti 6:30, gimana sih? Itu udah semangat, nggak ada juntrungan kalau gitu ya. Ini tolong pakai tahapan. Jatuh cinta sama yang wajib, hiasi dengan yang sunnah. Bukan mencintai yang sunnah, menelantarkan yang wajib. Ini 4 hal tadi itu penyebab futur. Futur tuh akhirnya berhenti. Yang biasa terus menerus berhenti karena capek, lelah. Lawang dia tercipta bukan untuk yang sunnah, dia tercipta untuk yang wajib. Biarlah sunnah ini menjadi sebuah perhiasan yang menjadi penyebab Allah cinta sama dia. Wallahi akhi fillah, orang yang jatuh bangun dalam hijrah itu lelah, di mana dia butuh orang-orang yang berilmu untuk mengabarkan kepadanya bahwa yang dia butuhkan itu Allah, bukan manusia. Ya, dalam hijrah ini kita jangan suka nyandar sama manusia. Umpama bersandar pada sebuah dinding, kalau dinding runtuh, Anda pun runtuh.
umpama bersandar pada sebuah tiang kokoh, ditampak oleh mata kokoh. Anda bersandar pada tiang, ketika tiang runtuh Anda pun runtuh. Anda bersandar sama orang kaya yang bikin Anda hijrah, dia ada masanya, mungkin dia akan meninggal nanti, anaknya belum tentu semurah tangan seperti dia. Anda bersandar kepada seorang jenderal, meminta perlindungan, emang jenderal forever? Batman forever? Itu pun hayalan, betul? Nggak ada yang forever di atas dunia. Ada masanya orang lengser. Kebayang nggak kalau kita nyender sama makhluk? Tapi giring orang yang hijrah ini untuk tahu bahwa penyebab kau diberikan kebaikan oleh Allah karena ada kebaikan yang pernah kau lakukan. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum, itu kata Rasul. Kamu ini jadi baik karena doa orang lemah di antara kalian. Minta sama orang-orang yang soleh tapi lemah untuk mendoakan Anda. Orang baru hijrah bukan diajak keliling. Baiklah jamaah sekalian, kita akan panggilkan bintang tamu kita, mantan copet, begitu. Subhanallah. Ini kan bahaya sekali ya. Coba kalau copet saja bisa tobat, kenapa Anda tidak? Begitu kan bahasanya. Silakan copet, gitu ya. Oh masya Allah. Ada ngaco, dah ngomong semuanya. Dulu waktu sebelum saya jadi copet handal, saya sempat berguru dan suruh wirid, waja'alna min baini aidihim saddan fa'agsainahum fahum la yubsirun. Yang hafal ayat, waduh kacau ngaco nih, gitu. Kenapa? Karena memang nggak betul. Bukan itu. Bukan itu. Kalau mungkin orang pernah tersesat, dia punya dasar ilmu, dia akan pegang ilmu yang pernah dia tinggalkan. Tapi kalau orang awam, bukan digitukan, bukan. Rangkul. Tahu kan cerita tentang ghanimah zaman Rasul, harta rampasan yang dibagikan sama Rasul yang paling besar itu orang yang baru hijrah. Sampai sahabat ngomel, ya Rasulullah, kami Ansor menantimu di Madinah. Ya Rasulullah, kami muhajirin yang berhijrah bersamamu. Tapi kau berikan bantuan sama orang-orang kaya yang baru hijrah. Masya Allah. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, mereka orang yang baru terpincut hatinya oleh Islam. Kita harus bantu dia. Sementara kamu dan kamu, tidak cukupkah aku untukmu, kata Rasul. Kalau orang yang berilmu tahu dunia bukan target utama, tapi mau bilang apa? Orang yang baru hijrah nggak bisa diajak begitu. Ini bos gede baru tobat, langsung dicuci otaknya. Udah nggak usah kerja lagi, kita sama Allah tuh pada akhirnya nggak bawa apa-apa. Lah nyelurang dia, nggak kerja gimana emang? Ya kan mayit aja nggak bawa apa-apa. Ini mayit kita kan nggak usah ribut jadinya kan. Ini suka belagu kadang-kadang dalam dakwah begitu. Jujur loh, ya, tuntut dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Tapi ingat, tuntut akhirat seakan kau mati esok. Dua-duanya butuh. Wala tansan nasibaka minad dunya. Begitu kan perintahnya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Wala tansan nasibaka minad dunya. Coba tuntut sama kalian tuh akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ini banyak orang yang hijrah meninggalkan masa lalunya bingung. Nah orang yang bingung ini setan masuk. Kalau setan sudah masuk parah. Jujur ya, perekonomian kalau lagi down, itu yang dibutuhkan tuh penguat akidah. Kita kalau lagi jatuh ke miskin, yang paling penting tuh akidah. Karena kalau akidah tidak ditekankan ya pada orang yang sedang jatuh miskin, ini yang bakal naik ke permukaan dukun, paranormal. Dulu waktu dia jadi orang kaya, kita suruh baca ayat kursi kalau mau tidur, baca kul huwallah al falak anas 3 kali, tiup balur, ogah mulu. Ente kalau bisa supaya ngejaga diri lah, kita kan nggak tahu ada orang yang nggak suka sama kita, baca ada ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, nggak mau. Pas jatuh miskin, temannya berbisik, pengen balik gak harta kayak dulu? Pengen. Baca 1000 kali ayat kursi, mau.
manusia. Kalau lagi jatuh, oh Masya Allah, apa aja udah dianggap penolong buat dia. Apa yang kita bahas kemarin, segala ayalan tukang pancing dipakai. Makanya kalau nyari rezeki, lihat bini tidur, lihat bini ngadep kiri, kita ke kiri, ngadep kanan ke kanan, dipakai. Tatoyur, percaya sama burung, mau berangkat kerja, ular nyebrang, balik lagi, apa balik? Ular tadi. Untung tuh ular nggak bisa ngomong. Kalau dia ngomong, kenapa gue kan gue lewat doang gitu katanya. Tapi kalau akidah memang sudah rusak, akidah sudah rusak, yang enggak tuh. Ini kan bahaya. Itu belum lagi nanti was-was dari setan, wah macem-macem. Ya, kita akan coba bahas deh. Di sini dijelaskan bahwa sikap lemah atau dalam bahasa Arab itu al-ajz, sikap lemah timbul setelah kita futur. Jadi antum hijrah nih ya, yang kita bahas kemarin itu sudah ya. Kemudian antum futur. Itu kalau enggak dirangkul kembali oleh teman-teman, dia akan memiliki sifat lemah. Sifat lemah. Yang tadinya semangat sekarang enggak. Kelemahan yang pertama, meninggalkan dakwah di jalan Allah. Tadinya dia paham, udah deh, anak resign dari sebuah usaha yang haram, kita dagang aja deh. Nah dia ada kerjaan tuh, nah kumpul-kumpul nih kayak malam kemis gini nih sama teman-teman yang hijrah, kita bikin pengajian. Ini bukan nyari duit, nggak panitia, nggak si ustadz, nggak hostnya. Wallahi kita nggak nyari duit, kita malu sama Allah. Ya, ini ladang amal. Tapi kalau lagi futur, ngebayangin, ya Allah, jauh amat Bogor Al-Azhar ya. Panitia berani berapa itu ya? Tuh kalau orang lagi, ini kasih bocoran nih ya, tapi jangan dicoba nih. Kebayang nggak tuh? Mana hujan lagi ya Allah, Masya Allah. Mana STNK mati lagi ya Allah. Panjang cerita deh tuh. Lemah. Tapi kalau kitanya bisa menstabilkan iman, semangat timbul. Mumpung hidup bro. Kan kita nggak pernah tahu umur sampai kapan, betul? Kalau sekarang masih bisa berbuat baik, ngapain tunggu besok? Perasaan Abdullah bin Umar pernah ngomong tuh, anaknya Umar bin Khattab, idza amsayta fala tantazirus soba wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau bicara berbuat baik, sore kau berbuat baik, jangan tunggu pagi untuk berbuat baik. Pun di pagi hari jangan tunggu sore untuk berbuat baik, karena kita nggak pernah tahu mada taksibu ghadan, apa yang akan terjadi besok. Ayo bismillah, ini ladang amal, kapan lagi jihad, betul? Masya Allah. Beruntung kita, masjid ini cagar alam bro. Nasional mengakui masjid ini, dan nasional mengakui semua masjid itu bumi Allah yang paling dicinta. Makanya dengar bocoran ada masjid yang dilarang dibangun, ini yang ngelarang betul? Dia pikir umurnya panjang kali ngelarang-larang masjid. Kita liatin aja tuh orang. Ntar di akhirat kita ledakin mengenap gitu, bakal tinggal ngobrol. Udah dibilang kalau khilaf masalah fikih itu biasa. Kayaknya kita memang berbeda. Anak kunut, ente enggak ada masalah. Dari zaman dulu biang-biang gitu udah khilaf, betul? Dari Imam Malik sama Imam Syafi'i sudah ada khilaf, enggak ada masalah. Di Indonesia dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah khilaf, tapi enggak ada yang ngelarang bangun masjid. Ini sekarang Masya Allah nggak paham apa yang dia makan tau. Saya nggak ngerti. Kalau jambu pasti batang yang digigitin itu, bukan buahnya. Ini kan bahaya sekali. Udah gitu pemerintah diem aja lagi nggak ngambil tindakan. Ini jangan-jangan ikut EO juga kali gitu ya. Subhanallah. Mana Muslim Indonesia
Udah saatnya kita bergandeng tangan, menyisikan hilaf di antara kita. Jangan ada hilaf di antara kita. Itu penting sekali. Kecuali kalau hilafnya akidah. Ya, ana sih sama dia saling memahami aja, Ustaz. Kita berkhilaf khususnya masalah Allah, Ustaz. Kalau ana berkeyakinan Allah satu, dia dua, jangan berteman kalau begitu. Kacau ini. Ini Allahnya satu, cuma masalah hilaf fikih kok jadi masalah. Kan bahaya sekali. Mana semangatmu mana gitu loh. Nah, orang yang terkena efek dari futur itu lemah. Dia akan meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Masa doa 3.000 orang di Al-Azhar nggak diterima oleh Allah? Yuk kita doain yuk kawan-kawan kita yang di beberapa tempat ini yang lagi diuji oleh segelintir orang-orang yang tidak mengerti pentingnya masjid untuk orang Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkan pembangunan masjid tersebut insya Allah. Dan betul-betul kita dijadikan orang-orang yang terdakwahi sunnah dan lembut, bisa bersosialisasi. Itu penting sekali. Kita doakan pemimpin kita, presiden kita merespon. Jangan repot sama yang enggak-enggak, itu lebih penting. Karena kalau rakyat sudah sholat, Allah yang bilang tanha anil faksha wal munkar. Sholat ini yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayo taruh kata kita nggak mampu karena nggak paham ceritanya kenapa begitu. Kita cuma melihat buah yang dipetik, tapi doa jangan putus. Doamu untuk saudaramu yang tak tahu kau doakan dia, 70 malaikat mengaminkan untukmu. Masya Allah. Doakan. Ya, masa Allah nggak ijabah? Allah ijabah. Masa Allah nggak mendengar takbir kita? Allah mendengar takbir kita. Allah akan muliakan kita insya Allah. Doakan, doakan. Kalau memang kita nggak mampu untuk turun langsung, Masya Allah. Yang kedua, orang yang lemah ini dikatakan bahwa lemah dalam beribadah. Kalau sudah futur, yang namanya ibadah udah nggak seperti dulu. Dulu sampai muazin kadang-kadang jadi nggak enak sama dia. Duluan dia mulu. Sekarang sampai muazin nanya, yang biasa kemari mana? Ini kan lemah. Ya. Dulu dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Saking kosongnya tuh masjid tuh. Sekarang ya udah digembok tuh masjid tuh dah. Dia lagi nggak mood, ya. Kan bahaya betul. Ibadah ini lemah. Kenapa dia lemah ibadah? Karena dia nggak kenal Allah dengan benar. Dia nggak tahu efek ibadah yang dia lakukan. Yang ketiga, ulama mengatakan bahwa yakni jarang atau malas menuntut ilmu. Orang kalau udah futur, apalagi pernah tahu tentang yang dibahas. Ustadznya ngomong gini-gini, dia nyaut terus pasti gini, terus pasti gini, terus. Itu kayaknya udah di mulut dia. Kadang-kadang ngikutin Ustadz. Kalau bid'ah dolala wa qudolalatin finnar. Bagus dia nggak bosan nama Al-Fatihah, betul ya. Kalau bosan bahaya. Idan imam Allahu Akbar, Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di belakang, ya kayak kemarin. Belum sampai level itu, belum. Nah kalau bosan nama Al-Fatihah rusak dong urusannya. Waduh bahaya ya. Jangan sampai futur deh. Lemah dalam permasalahan ibadah. Kenapa? Karena malas menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, lemah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahil mungkar. Ya. Kepeduliannya sama sekali nggak timbul. Tadi yang saya sampaikan. Kalau badan nggak sampai, suara pun nggak didengar, doa jangan sampai ditinggalkan. Kita punya power orang Islam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Karena yang merubah bukan gerakan, bukan suara, bukan doa, Allah. Yang perlu kita jaga hati guru-guru kita supaya dia tetap ikhlas dalam ucapan, gerakan maupun doanya. Ini banyak tingkah laku kita ini membuat orang tidak ikhlas. Akhirnya banyak yang terzolimi. Kita mendakwakan satu kampung, tolong di kampung tersebut ada ulama versi mereka.
Jangan datang ke kampung main hantem aja. Kalau perlu pepet aja tuh ulama geser. Ente Belanda emang. Mau ngejajah main geser aja Republik, nggak bisa dong. Ada aturan mainnya. Ini wilayah yang dituakan ada di situ. Mungkin adat yang diterapkan, tapi kan kita bicara ilmiah, adat diakui dalam Islam. Tapi kalau ada Quran dan Sunnah sebagai dalil, adat ngalah. Cuma ngalahnya butuh proses. Ya, saya pernah ceritakan tentang malam Jumat, orang ngaji malam Jumat, betul? Ini main disalahin aja, bid'ah, ntar dulu. Jumat itu Sayyidul Ayam, malam Jumat malam mulia kata Rasul. Silaturahmi kumpul bagus, baca Quran, salahnya di mana? Nyaris tidak ada salah. Cuma dalam masalah fikih menentukan bacaan yang dirutinkan itu bid'ah, betul? Itu doang masalahnya. Yang lainnya udah betul. Tad, antum di mana, Ustaz? Entar dulu ente siapa main di mana? Cuma nangkep ente. Ada yang suka begitu tuh, main halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana, Tad? Siapa main di mana aja? Mau nangkep ente. Ustaz, ke kampungan Ustaz. Ngapain? Ya di sini ada yang malam Jumatan pada ngaji, Tad. Bubarin, Tad, bubarin, Masya Allah. Dia demen kita datang nggak balik lagi. Pulang ngajar ban kempes ya, elah kempes lagi di ban belakang. Apa yang salah apa? Ya antum lihat aja pada kumpul, ya pada kumpul ngaji, salahnya di mana? Ente ngumpul ngegosip, dia ngaji, salahnya di mana? Tapi kan ini, tapi kan itu. Jangan kalau belum paham jangan. Mana lihat cakep betul. Datang ahlan, apa kabar, civika, Masya Allah, siapa pisang sesisir, betul? Teh, kopi, ente mana pisang? Ada pisang nggak di sini? Kopi, ya, ini doang ada, betul? Kering ente bro, Masya Allah. Gimana mau dibubarin, lawang enak, betul? Kata yang buka pisang, lo bubarin, awas lo ya. Ntar dulu, semua ada uslub, ada caranya. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham gitu loh. Makanya hati-hati nih, ya. Sifat lemah dalam berdakwah itu kadang-kadang membuat kita lupa ada kaifiat dalam berdakwah. Ya, akidah dulu dikuatkan, buat hubungan. Lawang Nabi belum dakwahin Yahudi, Nabi gadein baju perangnya sama Yahudi. Ada obrolan, bikin obrolan gitu loh. Orang nyaman merasa kita bagian dari kehidupan dia, udah kedepannya gampang. Ya, ini dakwah jatuh bangun, jujur, lelah. Cuma kalau kita ngelihat orang yang berhijrah jatuh bangun dan dia lelah, tolong jangan sampai dihujat, dicaci. Saya sampaikan di yang lampau bahwa kalau orang yang sedang jatuh itu harus dirangkul, karena kadang-kadang kita nggak paham. Ada efek di sini di buku yang kita bahas ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa sebab yang menyebabkan seorang itu lemah setelah futur. Kita bahas ya. Penyebab lemah yang pertama, ini kata ulama nih, mungkin masuk buat kita nih. Kita jadi lemah, jadi males dalam berdakwah. Penyebab yang pertama kata ulama, yakni tawadu yang dibuat-buat. Tawadu tahu? Merendah, low profile, tapi yang dibuat-buat. Dulu waktu belum hijrah, kalau ngomong tegas, Assalamualaikum, Wassalam. Gimana tuh? Entar seger gitu ngomongnya. Pas udah hijrah, Assalamualaikum. Insya Allah. Subhanallah. Dibikin-bikin gitu, kita mau muntah ngeliat dia betul-betul ya. Biasa aja gitu loh. Makanya kita lagi seneng nih dakwah sistemnya jemput bola, bukan tunggu bola. Asik, kita samperin nih klub motor mana nih, sono ngobrol pakai bahasa mereka. Karena kalau mereka yang kita undang langsung, insya Allah nggak ada mana ya. Tapi kalau kita yang datang kan di rumah dia sehat, alhamdulillah kan asik. Tolong tawadu jangan dibikin-bikin.
merendah di hadapan manusia itu nggak boleh. Ini suka salah nih. Saya sengaja di Instagram tuh ada beberapa poin yang saya tekankan. Orang suka cium tangan saya kasih. Insya Allah agak merendah begini. Ustadz, afwan Ustadz, itu antum membiarkan orang sujud sama antum. Yang sujud siapa? Kaku nih orang. Dia cium tangan bukan sujud lain. Sujud mah Allahu Akbar, subhanallah, bukan sujud itu. Ini di kita juga suka ngegas, kadang-kadang jadi akhirnya banyak ikhwan kalau hijrah jadi nggak luas. Sampai kadang-kadang saya suka geleng kepala kalau ngeliat orang-orang yang belum hijrah tuh, ahlul bid'ah bertemu antar mereka. Subhanallah, sampai rahatnya. Ahlan, ya Allah, apa kabar? Subhanallah, ente gimana? Here, seru. Coba antar ikhwan. Itu. Rabanian. Oga. Serem banget, efeknya begini. Jangan. Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Jadilah orang yang tetap asik. Dulu waktu belum beragama ada asik, beragama lebih asik. Jadi orang yang betul-betul asik, karena agama ini asik. Yusrun. Kan sudah disampaikan tentang Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi yang belum berdakwah, Sa'ad bin Mu'az bilang pentolan musyrikin Madinah, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini belum ngomong, orang musyrik udah bilang, wih, ini sih penghuni surga. Belum ngomong loh itu. Cara berjalannya, wajahnya, gaya ngomongnya, orang udah enak duluan. Yang begini dibangunin rumah, dikasih di komplek. Bukan enggak. Kenapa? Ini orang bikin asik, bikin nyaman. Itu penting. Hati-hati, jangan dibuat-buat kalau tawadu. Yang kedua, terlalu emosional. Yang penyebab lemah yang kedua, gampang marah. Sumbu pendek, 2 tak ngegas, dengan trek panjang capek, panas. Aduh, Masya Allah. Konsistensi dalam emosional, kritik agamamu. Orang ke sholat udah rajin masih emosian, ada yang salah. Wudunya nggak bener. Atau mungkin sholat rajin 5 waktu di masjid, cuma pulang sholat berantem sama bapak. Saya pernah ceritakan waktu itu. Ini anak pakai pakaian koko, sarung, songkok, rapi. Sini sorban, pulang rumah habis sholat asar berantem sama bapaknya. Ya Allah Pak, salah apa saya Pak, salah apa Pak? Enggak, lu enggak salah, sarung kok dipakai. Itu masalah itu ya. Kita enggak merhatiin tuh, rajin sholat tapi ada keburukan yang kita buat. Nah, maksudnya betul, cuma ada yang salah. Ini kayak begini nih jangan diremehin ya. Ente datang nih kerabanian, pengen ngaji, motor abang dipakai, betul? Pulang ribut, dia nggak jadi ngojek, betul ya? Lu dapat ilmu, gua nadong hepeng, gitu ya. Pakai motornya. Jangan begitu ya. Bilang panitia ngadain bis nanti buat kemari. Oh, Masya Allah. Support. Subhanallah ya. Ya, yang ketiga malas. Ini lemah, ini malas, ini nggak main-main nih. Yang membuat kita lemah tuh malas. Makanya kita suruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku memohon padamu perlindungan ya Allah dari rasa malas. Minal jubni wal bukhli, dari bakhil. Min ghalabati dain wa qahri rijal, dari yang namanya utang. Karena utang ini kadang-kadang penyakit, kalau udah kebiasaan terus. Sampai yang tadinya malu-malu, diem-diem, lama-lama terang-terangan. Ada seorang ibu dandan gak beres-beres pakai bedak. Mau kemana mak? Mau ngutang. Ngutang dandan. Masya Allah. Udah terang-terangan. Jangan ya. Yang keempat, bosan dan jenuh. Kita monoton, kita ngaji itu aja bosen. Perlu ada hal-hal yang baru. Harus dibikin asik supaya kita nggak bosen ya. Karena mungkin hidayah datangnya itu langsung atau mungkin tertunda. Tapi yang pasti buat suasana yang tidak boring.
tidak bosan. Kenapa di Rabanian nggak diperintahkan pakai seragam? Emang kuliah, emang sekolah. Ya tujuannya supaya beragam. Kalau bajunya itu aja bosan gitu. Tapi kalau beragam, lihat penyampaiannya juga sama-sama, bahasannya juga ada tahapan. Tujuannya apa? Supaya nggak bosan. Karena kalau bosan timbulnya males, lemah. Imamnya itu aja. Al-Azhar kan masuk digonta-ganti. Ya kalau imamnya itu aja bosan kita. Masjidil Haram begitu, karena imamnya berganti, nggak ada bosannya. Ya, jadi mengusahakan untuk supaya nggak timbul kebosanan. Ini proses nih semuanya. Kemudian tidak sabar, putus asa. Orang kalau udah bahasa nggak sabar berarti iman kurang. Karena yang sabar cuma orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Stabilkan iman. Yang tahu iman turun kita stabilkan iman kita. Kalau iman ini nggak stabil, tidak sabar, gampang putus asa, tai'as, la tai'asu min rahmatillah. Jangan gampang putus asa. Makanya iman itu ada 40 cabang. Dikatakan di antara yang paling tingginya adalah ketika kita memberikan susu kepada seekor anak kambing. Maksudnya apa, Ustaz? Ya kan kambing nyusu, ya kalau dia nggak ada biang ya kita kasih susu sampai dia besar, sampai dia memproduksi susu. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Kita kalau mau bicara ibadah, apa tadi 40 ibadah, yang paling tinggi salah satunya itu, bukan iman. Yang paling tinggi adalah itu. Ketika orang tersebut merawat seekor anak kambing, diberikan susu, yang dia nggak dapat hak susu dari ibunya, sampai dia gede jadi biang kambing punya susu. Ibadah begitu. Jangan bosan sebelum merasakan efek ibadah. Nah, teman yang hijrah, jangan antum kenalin masjid, kajian lepas, jangan. Rangkul sampai dia tahu betapa hijrah itu nikmat. Bertemu dengan teman-teman yang baik itu nikmat. Belajar bareng tuh nikmat. Jangan dibuat bingung. Ini banyak orang hijrah dibikin bingung. Bukan dirangkul untuk kekajian, diajak dialog, lemah lembut, pahami kekurangan teman. Kenapa? Bahwa manusia yang baik itu paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ini tidak, di-up. Orang kalau sudah di atas itu takut. Karena resikonya jatuh atau turun menyakitkan sekali. Rangkul. Jangan sampai dia putus asa. Timbul takut tidak terbuka. Nah, ketakutan yang berlebihan inilah yang membuat dia tidak terbuka. Ternyata banyak teman-teman kita yang futur dari hijrahnya itu karena rasa takut yang tinggi dan dia tidak terbuka. Oh, Masya Allah. Ketika anak dipuji, ada orang yang duluan hijrah nggak dipuji, suuzon. Malah dikasak kusukin, mentalnya belum siap. Idza marru bihim yataghammazun. Kalau dia jalan dikasak kusukin, diiniin, diituin, astagfirullahaladzim. Resikonya apa? Jatuh bangun bakal dia rasa nanti. Kalau dia sudah foto kita tanggung jawab. Timbulnya ragu. Kok begini sih ya? Saya digiring hijrah, digiring bener, udah hijrah malah begini. Kayaknya enakan dulu, ngayal. Enakan dulu seru, orangnya asik-asik, saya susah ditanya dibantu. Sekarang boro-boro ada yang nengokin saya. Pernah gak ada yang main ke rumah saya? Pernah gak gini? Gak ada. Kita menjadi orang yang tidak bisa bersahabat dengan orang yang baru hijrah. Ini kan bahaya. Dan sekian banyak efek lainnya. Oleh karena itu ulama pun memberikan nasihat. Bagaimana Ustaz untuk mengkonver ini semua Ustaz? Supaya gak terjadi. Kata ulama yang pertama, ini penting nih. Ulama menggiring kita untuk terus biasakan membaca sejarah orang-orang yang hijrah. Banyak orang-orang pendahulu kita juga hijrah. Tapi lihat, jatuh bangunnya mereka tuh nggak main-main. Keluarga Alu Yasir tuh orang hijrah pertama zaman Rasul tuh. Dibantai ibunya, dibantai ayah, dibantai keluarganya. Subhanallah, sampai Allah turunkan ayat ilaman ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Tidak dikatakan kafir ini si Yasir. Padahal dia kafir lagi karena nggak kuat ancaman musuh. Allah tahu dia sedang berusaha untuk menjaga keimanannya. Masya Allah. Lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab ketika dia baru hijrah. Lihat bagaimana Abu Sofyan, Khalid bin Walid,
Mughirah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Lihat, suruh baca sejarah. Kemudian yang kedua, giring orang yang baru hijrah untuk paham keutamaan, kewajiban utama manusia dalam kehidupan ini. Tercipta untuk beribadah, tapi nggak meninggalkan dunia. Jangan gara-gara hijrah Anda tinggalkan dunia, cuma agama. Nggak bisa menanti uang dari langit. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dirinya berubah. Katakan sama dia, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh fina di jalan kami, kata Allah, kuberikan hidayah. Giring dia untuk seperti itu. Bikin dia asik tetap seperti dia yang dulu, tapi konsisten. Bedanya plus ibadah. Kalau dulu kan tidak ibadah, plus ibadah. Masya Allah. Kemudian suruh sering mengunjungi orang soleh. Jangan malah digiring ke tempat-tempat preman untuk ngajak tobat. Ini orang baru hijrah, datang bertendang ke orang-orang soleh, minta nasihat. Anda minta arahan dari antum nih, anak takut salah langkah, anak baru hijrah, banyak yang orang suka mengekspos anak gini-gini, tolong bantulah nasihat. Tuh yang paling baik. Bukan diajak ke tempat-tempat yang enggak buat contoh. Ini diajak sehingga merasa paling baik. Oh bahaya. Orang kalau merasa baik tuh bahaya sekali. Enggak boleh. Keliling temuin orang-orang saleh. Kemudian ajak dia untuk melihat yang baik, mendengar yang baik. Tujuannya apa? Supaya hatinya baik. Karena kalau dia ngelihat yang baik, dengar yang baik, hatinya baik, yang keluar baik. Tapi kalau ngelihat buruk, dengar buruk, hatinya buruk, pasti perkataannya buruk. Biasa kan? Ajak dia ke majelis ilmu, datang ke panti asuhan, lihat anak-anak yang terlantar, lihat yang begini-begini, supaya baik hatinya. Karena kalau hatinya sudah baik, semua organ tubuhnya baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, tangannya bermaksiat, kakinya bermaksiat. Yang tadi ini tangan udah nggak bergerak, kaki udah nggak bergerak buat maksiat, karena hatinya nggak bagus, akhirnya tangannya bergerak lagi buat dosa, kakinya juga buat maksiat. Kita nggak paham, jaga hatinya. Dan yang terakhir ini, suruh dia paham bahwa hidup ini harus mencapai tujuan yang mulia. Tercipta kita untuk beribadah yang berujung kepada surga. Bagaimana caranya? Surga dimasuki bukan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bertobat kepada Allah. Nah kalau sudah seperti itu, Allah akan stabilkan secara bertahap lagi insya Allah. Walaupun jatuh bangun, tapi tetap akan sampai kepada tujuan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Nice, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Iyakum insya Allah. Oke, Alhamdulillah kita sampai kepada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada brothers and sisters. Tapi sebelum tanya jawab Ustaz, karena tadi kita bahas jatuh bangun, kita bahas orang nih Ustaz. Ketika hijrah itu kan ada yang mempengaruhi dia, bisa jadi faktor eksternal dan internal. Misalnya eksternal, ketika mau ngaji ini sungkan atau minder karena banyaknya sorotan. Atau dari faktor internal, misalnya ada tekanan dari keluarga, dari suami ataupun dari istri sebaliknya. Hal-hal kayak begini bagaimana Ustadz menyikapinya? Allah ciptakan manusia itu sempurna loh. Ahsanu taqwim. Hukum asal manusia itu menerima ilmiah. Sesuatu yang berlandaskan ilmu gitu. Makanya la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam beragama. Yang diperintahkan itu kul hatu burhanakum. Dalam dakwah itu berikan dalil, berikan hujah. Sehingga nanti kalau dia sudah tahu dalil, sudah tahu hujah, ya mau eksternal mau internal itu ya ujian buat dia. Dia tahu konsekuensinya begitu. Apalagi ngebahas tauhid. Dari zaman Rasul, konsekuensinya apa? Adat yang bakal ngantem gitu. Nah, makanya jangan heran kalau dakwah di sebuah tempat tauhid kita nggak pandai berinteraksi, bersosialisasi, adat yang bakal hantem kita. Padahal adat itu kan bahasa Arab artinya kan kebiasaan, adah. Nah, kita harus masuk ke masyarakat, tahu kebiasaan mereka apa, fasilitasi, kemudian arahkan, baru bicara tauhid. Nah, ini kita nggak paham, kita cuma pokoknya yang penting kita benar, Allah bantu kita. Waduh, simpel amat. Nggak bisa begitu, harus siap menghadapi ujian-ujian nantinya. Harus paham adanya kaifiat. Makanya penting dekat sama orang-orang saleh itu penting sekali. Allahu a'lam. Barakallah. Nice. Terima kasih Ustaz. Abdul Razak, silakan. Siap. Oke, ada yang mau bertanya dari
sisters dulu ya. Sisters yang mau bertanya. Dan yang mau berlalu lalang di sekitaran masjid, mohon untuk tetap berunduk di depan kamera karena live streaming tetap berjalan. Ya, Terima kasih. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan asalnya dari mana? Wulan. Mila. Mbak Dela. Ya, Bella. silakan Mbak Bella. Oke, silakan Bella. Saya mau bertanya mengenai sholat, karena sholat kan adalah kewajiban setiap muslim, dan seperti yang disebutkan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke. Lalu ketika kita sedang dalam proses hijrah, ibadah pertama yang harus diperbaiki adalah sholat kenaan. Ada dalam surah Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 ada yang berbunyi, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka mengalami dalam sholatnya. Saya ingin bertanya maksud dalam ayat itu adalah apa? Apakah itu maksudnya adalah orang yang sudah melaksanakan sholat tapi masih kurang khusyuk dalam sholat? Karena dari beberapa sumber yang saya dapat, maksudnya itu adalah selalu dibilang dan ditekankan bahwa yang dihukum itu adalah akibat sholat. Dikatakan sholat bukan sholat saja, karena sholat kalau hanya menggunakan atau sholat karena hanya menjalankan kewajiban itu ada yang bilang percuma gitu. Tetapi kita harus memaknai dengan segenap roh kita, sholat itu niat dosa, bukan karena takut dosa. Oke. Itu Ustaz. Lalu bagaimana cara kita untuk khusyuk dalam sholat kita dan tidak lalai seperti yang tadi disebutkan dalam ayat Al-Ma'un. Oke. Nice. Afwan Bella. Terima kasih. Kamu nanti lihat tafsir, buka Ibnu Katsir tentang surat Al-Maun itu. Fawailul lil musallin itu bukan wawailul tapi fawailul. Fa itu artinya sesuatu yang cepat. Allah ambil sikap tegas, maka celaka orang yang sholat. Kenapa dibilang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai sahun diterjemahkan artinya orang yang memang tidak memiliki ketertarikan untuk sholat, sehingga sholatnya lambat. Kalau janji sama orang, apalagi dijanjikan dunia, lompat, pasang beker. Pas sholat beker dimatiin, ngulet mulu dengar azan. Ya Allah, udah azan. Komatnya lama ini gitu. Itu masuk kategori itu karena nggak ada ketertarikan gitu ya. Ya kalau bicara secara umum orang sholat bukan cuma gerakan sholat, iya, karena orang sholat efeknya kan tanha anil faksa wal mungkar. Jadi kalau sholat tetap berbuat keji dan mungkar, kritisi sholatnya, jangan-jangan wudunya rusak atau tadi ya saya bilang itu talbis sholat tapi sarung bapak dipakai atau ribut dulu sebelum ke masjid, itu perlu dibahas. Ya, karena setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, ya neraka lebih berhak. Sholatnya nggak bakal diterima, doanya nggak bakal diterima, gitu ya. Jadi memang, tapi kalau terjemahan letterlock dengan penafsiran yang ada, sahun di sini orang yang memang males dalam artian tidak cepat menyikapi waktu sholat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan kedua Ustaz, tips khusyuk. Apa? Tips untuk Tips dapat untuk khusyuk. sholat khusyuk. Kayak satu kajian. Orang khusyuk itu orang yang betul-betul antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah kau lihat ujian yang Allah ujikan sama orang beriman? Ujian mendatangkan kehusyuan. Begini, kita nggak bisa langsung minta khusyuk kalau nggak tahu penyebab datangnya khusyuk. Khusyuk itu buah yang dipetik dari ujian yang kita jalanin karena iman yang kita punya. Orang iman kan diuji, ya. Walaqad fatana alladziina min qablihim, Allah telah uji orang sebelum kalian. Ujian mendatangkan kehusuan. Makanya wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sabar ketika diuji dan sholat sebagai penolongmu. Makanya orang kalau lagi diuji, orang tua pegel sama anak, sabar, sholat, nangis. Kita diuji sama pasangan kita, dibilangin nggak paham-paham, ngerti agama bukan enggak, tapi sengaja ngelanggar. Ya Allah, ya Karim, ya kita nggak bisa keras, pegel ketika sholat, nangis. Pegel sama orang tua, pegel sama temen, ngelihat murid yang mungkin susah didakwahi, malah futur, malah ini, sedih.
Tapi sedih itu timbul karena paham yang dibaca. Makanya khusyuk itu pemahaman orang akan sebuah aktivitas yang dia lakukan. Gini deh, Anda menonton sebuah tayangan yang berseri, sudah ngikutin dari kemarin, cuman ini nerusin sampai serius, udah aja ngomong tan. Karena ngikutin, tahu ceritaan, khusyuk. Lah kalau kita nggak khusyuk, kita mau khusyuk tapi kita nggak tahu ceritanya, nggak bisa. Oke. Ana sih berusaha Ana merem, khusyuk bukan merem, enak aja. Ana nyurang. Makanya kata Rasul, Iqra' ma tayassara minal Qur'an, imam, baca yang paling gampang dari Quran. Gampang menurut siapa? Menurutmu dan menurut makmum. Ya. Jangan mentang-mentang imam ngetes hafalan, jangan. Buat apa yang ngadep ke belakang? Sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Kan mata ngelihat. Yang baru taubat 4, baru 5, 6, 7, anak kecil 2. Salat yang enak bikin dia khusyuk. Walhasil khusyuk itu paham sesuatu yang dia lakukan. Allahu a'lam. Baik Ustaz, Oke. barakallahu fiik Ustaz. Silakan Abdul Razak. Silakan. Dari tadi udah angkat tangan sampai tinggi banget mikrofon panitia. Which Silakan. one? Ya. Berdiri. Boleh. Dan kita sangat mengharapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita malam ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Ferry dari Kebonjeruk. Silakan Ferry. Saya mau bertanya sesuai dengan tema hari ini, yaitu jatuh bangun. Oke. Sampai seperti itu. Barakallahu fiik. Gitu. Dicemoohnya seperti itu. Nah, apa yang saya harus lakukan? Kan bersabar dia juga harus istiqomah gitu. Ya. Jadi untuk menanggapinya itu loh Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Very nice pertanyaannya. Ya. Terima kasih Ferry. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Sebenarnya kalau antum sudah punya jam terbang dalam belajar menuntut ilmu, antum bisa menjadi ibadur rahman nih, hamba-hamba Rahman yang Allah bilang dalam ayat tadi. Alladzina yamsuna 'alal ardi khawnan, yang berjalan di muka bumi ini tanpa kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau orang-orang bodoh yang enggak ngaji, enggak belajar, kasakusuk, qalu salaman. Tetap asik. Tetaplah jadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Tetaplah jadi rembulan walaupun tertutup mendung, tetap rembulan. Jadi biarkan mereka yang sibuk mencemooh, kita tetap asik. Karena enggak ngaruh gitu. Ya. Oke. Tetap menjadi apa yang memang Allah ciptakan kita. Gitu. Jadi tetaplah jadi berlian walaupun dalam bongkahan batu cadas yang buruk dipandang mata. Tetap jadi yang terbaik. Itu nanti akan timbul simah. Timbul simah. Kayak kita pernah kesel sama guru-guru killer di sekolah kita dulu. Tuh guru konsisten sampai sekarang killer gitu ya. Tapi kalau kita ngobrol tentang dia asik dan kita ketemu dia asik. Jadi sebuah bagian dari fenomena alam. Harusnya seperti itu. Anda mewarnai bukan diwarnai. Jadi kalau terpancing berarti jam terbang belajar ini mesti ditambah. Sabar imannya, stabilkan iman. Caranya gimana stabilin iman Ustaz? Yang paling gampang sedekah, sholat duha, banyak istighfar. Semua kalau istiqomahkan Anda insya Allah. Barakallahu fiik. Nice. Ustaz, tadi sedikit tadi yang Ustaz sampaikan mengenai futur Ustaz. Iya. Ketika kita futur, kita jadi malas, kita jadi iya tadi Ustaz sampaikan kita jadi malas ibadah, kita jadi efek-efek malas lainnya gitu. Iya. Yang kita pahami futur adalah ketika tadi kalau saya bilang futur dulu baru malas nuntut ilmu, baru malas ibadah. Iya. Yang kita pahami sebenarnya kesalahan tuh ada di titik awal gitu. Jadi ketika Iya. dia lepas dari menuntut ilmu, dia lepas dari Iya. amalan-amalan sunnah yang udah pernah dia amalkan, dia lepas bara api yang udah dia pegang satu persatu gitu. Jadi ya efeknya jadi futur gitu loh Ustaz. Iya. Serius Ustaz, gimana Ustaz memahami gitu? Makanya gini, sebenarnya sih kalau Anda ngelihatnya nih Rabbanians nih, wadah orang untuk tidak futur. Oke. Kenapa Anda bilang begitu? Karena di sini kita dijelaskan penyebab futur itu kenapa? Kurang ikhlas. Oke. Ya.
konsistensi dalam emosi. Oke. Banyak kita sudah bahas tuh. Oke. Ya, sampai-sampai nggak berasa kurang iman ini menimbulkan sekian banyak penyakit. Di tempat ini kita dijelaskan supaya Anda tidak terkontaminasi itu gitu loh. Dirangkul dan durasinya asik setiap minggu. Ini cepat sekali sebenarnya. Supaya apa? Supaya paham bahwa futur itu tadi efek dari keburukan hal yang kita lakukan. Makanya supaya nggak buruk ini dan supaya nggak datang futur, ya cobalah ada tahapan dalam memahami kemuliaan. Oke. So the solution is Ya, duduk di sini. salah satunya itu. Siapapun ustadznya. Iya dan nggak boleh back to the future. Kalau enggak Itu angkatannya beda tuh, men. Oke, silakan. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz Jazakallah Jazakallah khairan. Sister saya mau bertanya. Sister, silakan. Gantian lagi ya, sister saya mau bertanya. Pertanyaan dari sosmed nggak ada ya? Live streaming? Belum ada sebentar, belum. Nih. Belum ada. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak, siapa namanya dan Lucy. Messi. salah Oh, namamu. Masya Allah. Messi. Silakan Messi. Messi. Oke. Messi dari Australia. Kostrad. Silakan Mbak. Messi galau nggak ditinggal sama Neymar? Silakan Mbak. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Messi, Mbak Messi ya. Silakan. Maaf Pak Messi, kita masih muda. Nggak boleh dong. Kita semuanya turun kadang-kadang. Cuma Ya, kan ini jangan dianggap, silakan Messi terus. silakan Mbak. Silakan Mbak. Semua dari teman Messi udah menikah semua. UUC, ujung-ujungnya curhat. Ya, terus. Canda Mbak Messi, kita masih muda. Silakan. Edi nggak kelar-kelar nih nanya, ayo silakan. Dan yang paling baru banget itu sepupu juga nikah. Dan Messi itu udah dikira lumayan lama sudah 3 tahun cuma Wow. Belum nikah. Ya belum dong kan. Enggak apa-apa. Terus silakan. Oke. mau buka gitu sampai sekarang tempat ini tuh mobilnya kuat banget dan itu saya deket banget sama dia kalau kayak gitu dan Sorry. saya tolong utang saya sama dia saya harus lukas jilbab dan itu saya hampir buka kemarin saya hampir buka dan ikuti dia ke Eropa jadinya saya cuma mau pencerahan saya juga pengen nikah saya juga pengen benar-benar support apa yang apapun dia saya mau Ya. Iya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau boleh Ustadz, Ana sedikit aja. Jangan deh. Jangan lepas jilbab, jangan lepas jenggot. Karena itu nggak worth it. Silakan Ustadz. Iya, ini pernah ada yang mirip kayak gini nih. Terus saya pernah bilang di satu kampung itu, kenapa kamu nggak tutup aurat, nggak pakai kerudung? Jawabannya ya Allah Ustaz, ngablak aja nggak ada yang ngelamar, ditutup, kata dia bilang gitu. Ya, itu kisah nyata itu. Kebuka aja nggak ada yang ngelamar, gimana ditutup? Siapa yang mau, kata gitu. Karena kita nggak paham, hidup ini bukan masalah nikah atau tidak nikah. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin. Hidup ini bukan masalah gagal atau sukses, sakit atau sembuh, bukan. Hidup ini bagaimana bisa menjadi hamba yang bersabar atau bersyukur. Ya, siapa nama tadi? Nesi. Nesi. N November. Nesi. Kalaupun Nesi tidak dapat pasangan di dunia, malaikat semua menanti Nesi di sorga. Wow. Ya, teringat seorang perempuan yang datang ke Rasul meminta didoakan supaya hilang penyakit epilepsi. Ya. Kata Rasul, kau datang ke orang yang benar, meminta dengan cara yang benar, aku akan berdoa kepada Allah dan penyakitmu hilang. Tapi sekedar kasih tahu, kata Rasul,
kalau kau mau sabar, setiap penyakit epilepsimu kambuh, sorga jaminannya. Itu perempuan bilang, epilepsi aja dah kalau gitu. Paling berapa tahun lagi. Ya. Tapi ya Rasulullah, kalau sampai penyakit epilepsiku ini kambuh, berdoalah kepada Allah agar Allah tidak membuka auratku. Itu Masya Allah. Dia minta sama Rasul mendoakan dirinya kalau lagi kena ayan, gak sadar, tapi Allah tutup auratnya. Sekarang Allah kasih kelebihan semuanya sama kamu. Kamu pengen buka di hadapan Allah, berharap Allah berikan solusi. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Pengen diberikan yang baik, pengen dimuliakan dengan yang baik, nggak bisa dengan cara melanggar hukum Allah. Ya, tapi saya salut tipe sini apa orang yang jujur dan berani untuk bisa diberikan masukan. Masya Allah. Orang soleh sudah menanti dia, cuma masalah waktu aja. Masya Allah. 3.000 orang doain Nesi habis ini, digampangin jodohnya insya Allah. Amin. Diselesaikan urusan utang piutang Amin. insya Allah ya. Ditobatin tuh teman yang ngajak ke Eropa. Amin. Ya ini menarik Ustadz, maksudnya iya sekarang ya fenomena ini benar-benar terjadi di tengah-tengah kita ya, anak muda. Berharga nggak Ustadz pas jilbab lah kembali lagi atau bagaimana? Hal-hal seperti ini bagaimana sih Ustadz? Gitu loh. Makanya saya greget, saya sih ngomong dari pojokan Indonesia ke pojokan Indonesia. Anak bangsa dimanapun yang menyaksikan, Muslim kompak di Indonesia yuk. Yang perempuan bangga dengan hukum jilbab, yang laki bangga dengan hukum jenggot dan cingkrang. Udah saatnya sunnah itu dipertontonkan, bukan dikhawatirkan. Jangan sampai iklan-iklan kebaikan kalah sama iklan maksiat, rokok, bank konvensional. Indonesia punya kita bro, kita jaga Indonesia. Ini yang kira-kira bakal ngacak-ngacak masjid, ngacak-ngacak kajian, tobat ente semua. Takut sama Allah. Kebaikan datang dengan cara yang baik. Duduk manis kita ngobrol, kita ilmiah. Ini bangsa sedang diancam sama PKI, sedang dikeker sama Rafidhah. Kalau kitanya nggak kompak, mana Jenderal Sudirman modern, mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari modern, mana Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita sudah kehilangan mereka. Saatnya kita untuk kompak, kita bersatu bergandeng tangan. Ya, hilaf fikih kita bahas dengan bahasa ilmiah insya Allah. Tapi jangan sampai saling bermusuhan. Udah saatnya bismillah. Pak Presiden tolong dengar ya, jaga agama Islam di negeri Anda. Allah muliakan Anda insya Allah. Amin. Barakallahu fiik Ustadz. Silakan Abdul Razak. Ustaz. Oke, pertanyaan terakhir ya dari Ikhwan. Terakhir di Siapa yang atas. bertanya? Siapa di antara semua yang paling jauh? Paling jauh datangnya. Silakan. Wah. Itu muncul di sini. Bentar, pertanyaan sesuai tema nggak? Sesuai tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagevi dari Bayang Lama. Saya Subhan. Oke, pertanyaan berikutnya sister. Kasih hadiah. Allah Ustaz. Bukan buku. Iya. Ini sesuai tema yang kita bahas barusan yaitu dibangun. Kan saya kan dulu kan sekolahnya di SMA 74. Cia 74 nih. Ya, terus. Iya. Ya, terus. Ada dulu ini semua siswa diminta untuk melaksanakan ibadah sholat duhur di masjid Jami Al-Ma'arif yang di sekolah saya. Oke. Ya. Teman-teman yang teman saya itu karena sholat semua gitu. Oke. Sekarang sudah kuliah apa sudah lulus? Nah. Lulus SMA. Mau berarti kuliah lagi, sudah mau kuliah? Ya, Mau di mana? Iba. Oke. Riba, Stiba. Istiba. Come on, Jude. Iya.
Terus teman-temannya nggak sholat nih. Ya, terus. Apakah sikap tersebut ada kaitannya dengan salah satu sikap lemah yang timbul setelah kita berhitung, yaitu lemah dalam beribadah? Iya. Iya, terus. Terus bagaimana caranya untuk mengatasi sikap lemah dalam beribadah? Itu aja. Terima kasih. Iya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Iya. Hadiah, 2 hadiahnya. Iya. 4. 4. Karena kuliahnya belum lulus. Jazakallah khair. Buat 4 Ayo, SKS. Ustaz, silakan Ustaz. Sini ada lagi yang kayak dia, sebelah sini ada. Dia sama. Tapi Masya Allah Ustaz. Anas tuh lagi masih muda ini semangatnya. Anda juga masih muda sih. Ya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Ini karakter alumni SMA 74. Ayo. Iya, sebenarnya dia nanya poinnya bagaimana supaya kita tidak lemah. Ah, ya. Yang kita bahas cerita hati jam. Gue baru kali ini ngeliat Ustadz nangis. 1 jam kita ngomong, ditanya lagi, ngulang lagi. Gimana? Jadi gini, siapa namanya? Baktiar? Siapa namanya? Syagetri. Oke. Jadi ini banyak kamera yang merekam kajian full kita. Mungkin nanti bisa pinjam internet Ya, tetangga, bisa ditonton. dikirim nanti ya. Karena apa yang dia tanya jawabannya ya 1 jam yang lalu gitu loh ya. Akhirnya sampai sahur nih kita kajian terus kalau jalan-jalan. Tapi mungkin refresh Ustadz. Karena mungkin anak kuliah mumet dengan ujian nasional kemarin bisa mungkin dipapa. Oke, kesimpulannya Ustadz. Kajian kita pada. Brother Said dan Sister Said yang semoga Allah muliakan. Sehingga jatuh bangun yang digambarkan seperti anak yang belajar menggunakan sepeda ini akan menjadi sebuah bahan cerita dalam hidupnya nanti. Kita semua ngalamin belajar sepeda dan jatuh. Kemudian kita pandai dan kita bisa melakukan itu. Cerita dalam hidup. Itulah proses dalam kehidupan. Makanya yang disampaikan tadi, berteman dengan orang soleh, dekat sama ulama, banyak bersedekah, banyak belajar, menjaga iman. Itu bukan hal yang main-main. Insya Allah bahasan itu akan selalu diulang-ulang supaya kita terbiasa untuk mengerti. Jatuh bangun itu penyebabnya ada. Tapi jangan menimbulkan sifat lemah. Masa kita kalah sama anak itik yang deketin biangnya di atas tangga, yang harus jatuh bangun sampai dekat ke induknya. Kita manusia, kita makhluk yang bisa beradaptasi. Kita mampu insya Allah. Makanya Anda butuh teman-teman yang soleh. Anda butuh rabanian insya Allah. Dan yang paling kita takutin jatuh bangun dan bangun jatuh nggak pernah bangun lagi, itu yang paling kita takutin saat ini. Allahul musta'an. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari Syagetri, Barakallahu Fik Syagetri, dan ditutup dengan kesimpulan dengan Ustadz. Pertanyaan yang menyambung untuk kesimpulan kita pada malam hari ini. Oke, brothers and sisters, kita sampai di penghujung acara. Kita akhiri sudah kajian kita pada malam hari ini. Jangan lupa kita ada sesi tanya jawab di bazar. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Subhan masih terus menyempatkan waktunya untuk kita semua, bagi yang punya masalah, baik itu pribadi ataupun masalah yang mungkin sudah lama tidak ada jalan keluarnya, nanti bisa diobrolin dengan Ustadz di bawah sambil kita duduk santai dan ngobrol panjang dengan Ustadz di bawah. Dan untuk yang sisters, hati-hati ketika jalan pulang, dan kita himbau untuk bisa pulang lebih awal, khususnya yang tidak datang dengan mahram ataupun belum nikah. Jadi hati-hati ketika menunggu jemputannya, harap menunggu di bagian dalam gerbang Masjid Al-Azhar kita. Yang insya Allah akan ada beberapa tim keamanan juga nanti akan memantau. Jadi jika butuh bantuan, 1 atau 2 bantuan, bisa hubungin mereka yang bernemtekkan hijau atau nemtek merah. Demikian, itu aja mungkin dari kami panitia. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Jika ada kebaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang di waktu yang sama bersama pemateri yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.